diamanin duluan juga oleh Kadita. Yep. Let's see. Ya, Combo lama kah kayak Grok Kadita. Yap. Kadita dan ternyata yang diambil adalah Gord. Gord. Coba. Ini dia fleksibelnya. Gord coba. Karena mungkin kalau ngelihat dari hero-heronya Devu, empatnya tuh bener-bener jarak dekat kan. Oke. Valin. Bisa kayak begitu ya. Itu Dan- ada nyangkanya ini, mereka Betul. taunya ini. Kemarin mereka udah hype banget ngeluarin hero Nova. Atau hari ini Gord. Gord. Gord ini untuk nembusin Terisla dengan Akai Iya. juga kan ya sebenarnya. Dan juga bisa main jauh dengan lemparan dia dengan Mystic Projectile-nya. Ya plus mereka juga nggak boleh ke-trigger, kenapa? Karena sekarang ada Matilda. Hmm. Matilda bisa dengan sangat-sangat gampang untuk ngejemput siapapun dan ini adalah tim comparison-nya. Ya, berarti ini akan membuat Kairi menjadi garda terdepan. Oke. Fredrin dia yang bakal ngegawangin nanti untuk masuknya Sans bersama dengan E-Boy. Yap. Si Damage. Ini dia Cheesepick yang membuat dari Devu menyangka-nyangka. Ini Kaditanya ternyata pikirnya ada di Sans, ternyata di Keyboy. Ditukar Bertukar lagi. lagi. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match yang pertama di game yang pertama. Coba kita mau lihat dong bagaimana prediksi kalian. Coba nongol di kolom komen. Prediksi kalian skor akhirnya berapa? Kalau tadi Pulung 3-1, Om Wawa 3-0, Aul 3-0. Nah kalau kalian berapa? Nongol di kolom komen sekarang. Cepat! Cepat, tapi ya pastinya prediksinya harusnya ke Onyx semua ya. Kita akan melihat untuk Gord yang sekarang muncul, Om. Ini muncul lagi nih di knockdown ya. Iya, Gordnya memang yang buat dia menjadi efisien ya berjumpa dengan hero melee karena range yang bisa diberikan dari Mystic Projectile. Itu jelas sangat-sangat mengganggu dan juga nanti dengan satu Ice Queen One efek slow-nya digabungkan dengan Mystic Gush itu berasa banget. Yap. Dan, oh udah rame nih yang Berapa? kasih 3-0, 3-1. Ih mantap. Jangan lupa kasih hashtag One Mission One Glory dan sekarang Idih. Indonesia. Tapi Kid Bomba ini dipegangin sama Boots. Iya, walaupun Kid Bomba membawa palu yang gede banget tapi tidak apa-apa. Boots masih punya satu kakinya untuk bisa menendang. Mau kemana lo? Kirain bawa gear dia kan bawa gear di tangan. Iya, tapi dipegangin terus-terusan sih ngebuat dari hero team fight ya yang kita tahu bagaimana Terizla ini sangat diperlukan nantinya. Yap. Ini lambat untuk bisa melakukan rotasi Om. Nah, ya, dan ini ada cukup banyak flicker yang dipakai juga. Boots, Sans dengan flicker. Nih sedikit lagi ya seperti biasa happy spin dikeluarkan. Hey, dua orang langsung terjepit dan sekarang Kairi-nya satu terakhir. Mau nggak mau Kairi. Belum level 4 tapi Kairi sudah terjebak dia tersebut. Seperti biasa sebelum adanya turtle yang pertama muncul. Harus akan ada satu tumbal proyek dulu yang dicari. Ya, tapi kalau ngelihat dari first blood-nya, ini match up juga sih yang Yap. agak berat ya. Fredrin lawan Akai Om. Fredrin Akai ini memang duel ini ya, Retribution yang siapa yang nyimpen ultimate-nya, terutama buat Akai. Selama Akai punya heavy spin, kemungkinan besar sekali dia bisa memenangkan peraduan untuk di Objective Turtle. Enak ya buat Enak kontes banget. terus-terusan kita Tinggal lihat ya. dijauhin, dia juga kan bisa di buff sisi lawan. Dan bahkan ada 2 Purify loh, di Sunset Clover dan juga Carvey. Wah ini respect banget ya pastinya. Respect. Tapi untuk di area turtle kayaknya bakal diganggu nih. Yap, sementara sekarang mereka memberanikan diri untuk maju dan berhasil lah sudah. Deus Pul mengamankan turtle yang pertama namun Kairi double kill didapatkan oleh Terizla. Wow, Kid Bomba dan triple kill, what? Oke. Oh Ini my bukan early game yang diinginkan oleh Onyx, tapi sementara waktu Dusful, mereka benar-benar sedang memegang kendali di 2 menit awal. Kid Bomba punya damage yang mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx karena kita tahu mereka juga tipis. Gord, terus juga si Kadita tadi gak punya item yang memang durable buat di awal. Kan di awal kan ngandelin item ya butuh waktu. Terus juga mereka kan mainnya cukup nabrak ya. Dengan adanya Kadita yang harus ngasih badannya ke depan. Dan itu enak banget dibuyarin sama Magistornya. Dan tapi setidaknya tadi ada purple buff yang dicuri sama Sans. Oke, pertukaran ya. Mau nggak mau ya Om ya, mereka pun harus memutar otak untuk bisa mencari lagi satu pertukaran yang biar bisa membuat mereka terasa adil. Namun dengan 2 poin dead yang ada di dalam tubuh Kairi, coba lihat level 6 tetap bisa nyamain dari sisi levelingnya. Gimana farmingnya? 2 kali loh dia kena, tapi barusan Sans-nya mencoba untuk bisa melempar lagi ke arah Mystic Guys dan juga projectile-nya. 6 untuk sekarang dengan adanya satu rock wave yang udah dikeluarkan dan juga Megastar dijemput kayak begitu. Itu enaknya Matilda. Hating moment, udah sekarat tapi bisa diselamatin. Bahkan bukan cuma dijemput aja, itu ada shield dan juga heal-nya kan. Iya. Oh iya, tapi masih ada duel juga nih dari kedua
Wah, ditabrakin dong. Oke, slow di belakangnya Suns Lover masih cukup jauh. Cuman tadi sebelumnya ya, antara Suns dan juga beberapa player, dia mencoba untuk bisa mendapatkan satu dengan satu projectile-nya, dengan injunction-nya. Tapi emang benar-benar belum ada yang kena, rotasinya juga terus berjalan. Cuman dari sisi leveling ini loh, tetap bisa dideketin jaraknya. Jadi nggak jauh-jauh banget walaupun mereka dari tadi juga udah kalah team fight 2 kali. Tapi di tengah, pertempurannya akankah kembali terjadi dan Keyboy berhasil langsung didapatkan. Ya, Iya. dan tumbangnya Keyboy juga ini akan memudahkan Dustvolt untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sejauh kita melihat bagaimana Onyx ini benar-benar terpressure, mereka harus mengandalkan cewek nanti. Masih ada cewek. Dan mau nggak mau Boots juga harus menjaga rekannya untuk bisa mengamankan dari purple buff-nya. Dan kemungkinan besar dari Turtle pun tidak akan mereka adu. Kenapa? Karena Retribution pun udah langsung digunakan pula oleh Kairi. Dan Kairi masih berfokus untuk bisa melawan farmingan. Tapi di bawah platingan diamankan oleh Kid Bomba level 8 versus level 6. Yap, dan ini bukan awal yang baik pastinya untuk Onyx 5-0. Belum berhasil mendapatkan satupun objektif ke arah Turtle. Dengan 2.500 tapi lihat Dan heavy spin. kena lagi heavy spin terjepit dan selesailah sudah satu persatu. Mereka diambil loh. Yes, dan juga ini Sunset Lover yang nggak butuh Petrify. Dia bisa langsung ke follow up inisiasi yang dilakukan oleh Magister dengan Rock Wave curiannya Om. Meskipun memang agak sulit ya untuk mencari siapa yang bakal dicuri nanti. Ya, Buat ultimate-nya, tapi ya Rafael masih tetap bisa buat diambil dia. Yap. Tapi setidaknya di sisi yang berbeda, One-One-nya masih free sejauh ini. Yes. One-One-nya masih bisa menyamakan diri dan One-One belum mendapatkan gangguan. Kita lihat apakah nanti One-One pun akan bisa menjadi satu penggendong handal di dalam tim Onyx. Karena sawonya berputar-putar, Cycling Eagle pergi ke arah yang berbeda. Dan terlihat sebenarnya walaupun memang dari ceweknya belum kenapa-napa ya. Tapi match up lane-nya agak berat nih, kena poke terus sama Karvi. Ya, dan lihat bagaimana zoning dari Dustvolt juga. Ini bagus banget ya, karena mereka memberikan keleluasaan untuk Karvi bisa mendapatkan turret dan terjadi. Untuk di area top lane, Dustvolt mendapatkan hal tersebut juga. Wah, Buset, Kid Bomba kaya tuh. iya dia udah full plating tadi di bawah. Dapetin triple kill awal-awal gimana nggak kenyang. Iya, 4.000 sendirian, yang lain masih 3.000. Ya udah dapetin banyak banget keunggulan dan ya walaupun kelihatannya tadi di awal untuk Boots ya bisa sedikit memegang ke arah Kid Bomba tapi lengah dikit. Fightnya wah kehadiran Kid Bomba ini menjadi sebuah momentum lagi yang bisa dipegang sama Dustvolt. Ini outer turret di atas pun udah tumbang, deretan item pun udah terlihat dan satu orang. Akhirnya ada shutdown yang berhasil tercipta dan Kid Bomba menjadi korbannya. Trapping power ya, tapi banyak banget tadi research juga yang harus disumbangkan untuk bisa menumbangkan ke arah Kid Bombanya. Tidak ada sosok XP lane dan ini harusnya momentum bisa dipegang sama Onyx untuk setup ke arah Turtle. Yap, apakah ini waktunya untuk ritual recall langsung di depan dari player lawan ya. Karena mereka semua udah mulai berkumpul dan juga pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun namun sekarang it's time to fly. Bagi cewek ada satu yang terakhir selesai sudah Magister. Bahkan sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan. 4 player yang miliki oleh Deus pun harus mundur. Tidak bisa lagi berada di area river. Yes, dan ini udah mulai dipegang kendali harusnya dari segi fight. Dan kalau kelihatan dari indeksnya juga crowd control punya Onyx, ini jauh lebih tinggi. Ya, cukup banyak dengan adanya projectile tadi dan efek slow yang diberikan dari Mystic Gush yang membuat tim fight-nya langsung dipegang oleh Onyx. Dan satu shutdown yang penting memang berhasil mereka dapatkan tadi. Itu shutdown yang membuat goldnya swing dan itu cewek yang dapetin dari shutdownnya. Yap, dan juga gak adanya Terizla di dalam fight di Turtle juga itu jadi sebuah pemanfaatan waktu yang begitu baik dari Onyx. Ya, itu sangat pas banget ya. Total ada, Kid Bomba juga lagi down. Yap. Sementara sekarang cewek mencoba untuk bisa maju kah? Karena di dalam rebutan ada tempat yang berbeda. Ada satu orang lagi. Dan Karvi berhasil dihancurkan hingga membuat 2 player. Waktunya untuk Onyx beraksi. Yes, what time is it? It's It's Onyx time. Ini butuh waktu yang tepat. Yap. Gak perlu cepat, yang penting tepat. Ini adalah yang dibawakan sama Onyx. Oke, awalnya ke pressure boleh. Tapi di saat udah ada waktu dan damage yang cukup juga untuk dihantarkan, chain CC-nya juga itu optimal Om. Dan objektif yang mereka pakai tadi, dimana objektifnya adalah menangin satu lane dulu. Dan mereka tangkap apa yang paling penting. Yang pertama dapetin shutdown dari Kid Bomba. Yang kedua tadi mereka melihat Karvi juga lagi ada di bawah. Posisi mereka ada 4 pemain. Diterusin sama mereka. Dan ini juga pelan-pelan dari Onyx udah mulai bisa memegang kendali atas map-nya ya. Udah mulai mirror juga altar-altar turret yang tadi udah berhasil dihancurkan. Udah mulai disamakan keadaannya dan Kid Bomba dengan adanya Athena Shield. Dia respect banget terhadap damage dari Keyboy dan juga Suns. Karena walaupun true damage ya pada akhirnya Suns ini. Ya, Suns true damage tapi ya lebih ke menghindari adanya instant burst dari Keyboy. Yap.
Sementara sekarang dari satu pergerakan, Mystic Gush-nya tadi sudah dikeluarkan. Walaupun belum terlalu optimal, tapi setidaknya ada space juga yang tercipta di tempat yang lain. Satu Autotar berhasil ditumbangkan, tapi Lord sudah memanggil mereka semua untuk bisa berkumpul di dalam area river. Nah ini adalah sebuah pertanda di saat ceweknya baik-baik saja. Yes. Di saat ikut perang, momentum yang diciptakan itu langsung membalikan keadaannya. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan cewek secara langsung juga kan dari 5 hero yang dimiliki oleh Deus Full. Ya, untuk nangkep gak ada single target. Memang ada Sawo, tapi itu nabraknya pun langsung ke depan juga. Dan ini banyak badan, banyak weakness point yang bisa dibuka oleh cewek. Yap, sementara cewek melihat dari kejauhan, akankah dia mendekat dan sudah melemparkan lagi ke arah satu swallow pet-nya, tapi weakness point-nya sudah terbuka semuanya. Akankah Kid Bomba mau maju ke bagian depan, menggantikan posisi dari Magister yang memang sudah terbuka pula dari keseluruhan weakness point yang dia miliki, tapi Burst-nya mulai maju lagi ke bagian depan. Ada Injunction yang udah langsung dikeluarkan pula bersama dengan Projectile, tapi Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang di bagian belakang, Mystic Gush-nya sudah dikeluarkan pula, tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Deus Full. Mereka semua mulai mundur, tapi Kairi mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja ada beberapa player masih bisa selamat untuk kembali menuju ke arah base-nya. Ya itu ada satu pergerakan dari Kid Bomba yang walaupun dirinya pun tumbang, tapi pengorbanannya dia untuk bisa masuk ke lini belakang dari Onyx tidak sia-sia. Ngebuat dari damage dealer-nya ini nggak bisa bergerak terlalu luasa. Karena tadi flicker juga di-trigger untuk Sans-nya dan akhirnya Magister punya retribution yang on point. Ya, dan heavy spin tadi juga ya. Itu ya. Yang cukup terbantu tadi. Dan itulah dari Ako yang memang bisa menang duel dan adunya setiap kali kita melihat ada Ako yang cukup dekat dengan objektif ya jatuhnya itu 50-50. Yap. Setiap kali ada heavy spin. Nah, Loki Boy itu numpang lewat, di belakangnya Burst juga numpang lewat. Tapi Burst-nya langsung balik arah. Namun dua player di bagian bawah, cewek belum punya Inspire. Tapi siap untuk bisa membantu rekannya kembali. Swallow Pet langsung dibuang begitu saja. Dan sekarang Sawo pun harus merasakan akibatnya. Ada beberapa player yang udah mulai tertinggal. Dan waktunya kah untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi Burst-nya berhasil dihancurkan. Tapi di bagian belakang dengan Heavy Spin berhasil menjemput pula ke arah cewek. Ceweknya berhasil terjepit tapi ceweknya berhasil lepas. Karpinya berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi sekarang penalty zone udah mulai masuk lagi ke arah beberapa player. Hanya saja selesailah sudah pergerakan dari cewek. Tapi Kid Bomba sendirian melawan beberapa pemain Indonesia dan dikeroyoklah sudah terwipe out. Wipe out diciptakan. Ini dua momentum yang begitu baik. Kairi hampir tumbang tapi dia bisa kabur dan bahkan delivering damage balasan. Dan cewek udah kejepit, dia cukup tenang untuk bisa juga mengeluarkan dari Wind of Nature tadi ya. Iya, dan dibantu dengan Mystic Gush jelasnya. Di Onyx mereka menang, mereka dapetin objektif clear a lot. Mereka menang team fight juga karena ada team wipe yang terjadi tadi. Jadi keunggulan yang sangat-sangat banyak tadi baru saya diraih oleh Onyx juga. Dan mereka nggak terlalu tertinggal dari golnya, bahkan sudah mulai unggul sekarang. Sekarang dari Dust Fold-nya, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan Lord, tapi kita bisa bilang itu adalah Lord curian. Bukan Lord yang benar-benar murni di start oleh mereka. Dan dari Onyx mereka bisa menunggu lagi sekarang untuk adanya Lord yang kedua untuk memancing team fight di sana. Karena menurutku secara item, ini Onyx mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Yep. Deretan itemnya pun untuk cewek sendiri udah ada Malefic Roar nih. Untuk team fight juga udah enak banget loh. Itu E-boy-nya malah udah punya genius sama defense ya. Jahat banget ya. Iya karena justru kalau ngelihat dari Sans yang lebih ke arah utility ya. Dia punya Enchanted dan juga ada Ice Queen One di sana. Ya, jadi geniusnya nanti ngurangin magic defense. Dari Sans-nya bisa masukin damage maksimal. Yap. Jadi udah dibongkar, waktunya untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan, di laser ya. Tapi emang kombinasi dan komunikasi ya yang diharapkan juga untuk Onyx. Dan sekarang berbalik unggul dan lihat bagaimana Keyboy Konsil sudah terdengar. Yap, sudah terdengar sejauh ini. Sementara Kid Bomba pun menjadi abang-abangan yang harus menjaga pintu masuk agar tidak disamperin oleh beberapa player dari Onyx. Hanya saja Keyboy hampir saja tertangkap. Tapi Karvinya ternyata diam-diam sendirian nih. Dia dapetin inner turret di arah bawah. Dan Kid Bomba udah punya Winter Trancheon. Dia akan lebih berani lagi nantinya untuk ada di lini paling depan. Sedangkan Lord yang in hand sekarang sudah muncul juga. Sun sudah selesai dengan adanya Glowing One. Setup sudah dilakukan. Tapi ya ini Om sekarang kalau ngelihat adanya utility jungler, tank jungler. Pedih. Itu wajib casting juga ya. Tarik ulur, Lord reset pun ini biasanya nggak ragu dilakukan kalau memang terpaksa. Selama masih ada ya Akai seperti itu. Itu Burst ngedorong sampai berapa orang tadi balik dari tengah loh. Burst sendirian tapi Lordnya sekarang masih berhasil diamankan oleh player Onyx untuk berhasil ditarik ke area atas. Tapi Sawonya berhasil kabur dengan satu guiding win dan Burstnya sedikit lagi bisa penalty zone-nya mulai masuk ke bagian depan. Tapi ceweknya bersiapkan untuk terbang, masih ada satu Winter Trancheon dan it's time to fly. Calvin Wadwan berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa karena Megastorm udah mulai maju ke bagian depan dan juga mengusir ke arah Kairi. Dan Heavy Spin dikeluarkan Kuna untuk
untuk membuat sebuah perimeter dan Lord berhasil diambil Deusful. Again, Kid Bomba Yap. menjadi sebuah pengganggu sehingga akhirnya pun walaupun dirinya tumbang, tapi Lordnya lagi-lagi bisa diambil sama Magister. Ya, timing masuk dari Kid Bomba tadi. Lompat dengan penalty zone dan dia juga menyadari kalau weakness point sudah terbuka ya. Dan mendelay terbangnya cewek tadi. Winter yang dipakai dan mau cewek memang agak terlambat untuk naik ke atas. Bukan tanpa alasan ya, dia nahan dulu walaupun pada akhirnya cewek tetap terbang. Tapi Betul. ini kan ada sedikit waktu dulu, lagi waktu, ya yang terbuang juga untuk gak langsung delivering damage secara optimal. Dan Lordnya berjalan di arah top lane, sedangkan dari Dashboard mereka bakal coba untuk paksa bongkar dulu nih outer middle turret. Plus memberikan waktu kepada rekan-rekannya di saat ada Winter, mereka bisa menjauh. Jadi sekalipun terbang, damage dari One nggak nyambung kemana-mana. Nggak merambat kemana-mana, karena rambatan dari damage-nya akan berbahaya juga. Orang yang nggak bersalah, jadi kena imbasnya. Bener juga. Kau yang makan nangka, aku yang kena getahnya. Aku udah hati-hati di belakang. Tapi untuk Lordnya masih bisa ditahan juga tanpa bisa menghancurkan satupun base turret nih sejauh ini. Dan Mystic Ghost sudah dikeluarkan pula. Sementara itu Kid Bomba langsung dipanggil pulang. Karena terlalu berbahaya. Dan juga Magister mencari informasi maju ke bagian depan. Dan ada barusan terlihat dengan injection yang sudah dikeluarkan pula. Hey, cukup santai mereka. Masih cukup tenang juga. Tapi lagi-lagi ini Sawo menjadi adanya penghancur momentum dan kalkulasi. Berkali-kali loh penyelamatannya. Dia juga buka Guiding Wind, ada sedikit heal up-nya. Itu jadi sedikit buyar kalkulasi yang udah harusnya tadi bisa diambil sama Onyx. Ya apalagi efek slow-nya memang bisa dihindari dengan Guiding Wind kan. Panggil aja keluar dari sana. Tapi untuk defense Onyx, ini mereka kuat banget. Mereka punya Suns. Tadi kita melihat bagaimana cepatnya mereka langsung bisa clear wave minion. Mereka bisa main tabrak juga dan Mystic Projectile yang selalu bisa mencek area rumput yang gak terjangkau sama sekali. Dan positioning sejauh ini dari Suns yang bisa dibilang nggak ada escape ability selain dari flicker yang dia bawa. Ini masih termasuk bagus loh. Karena mereka baru dapetin 1 point dead juga kan Om. Tapi setidaknya dia bisa menjaga dirinya juga, bisa menjaga positioningnya. One pun harus bisa sweeping lagi atas, tengah, bawah. Mobilitas yang sangat tinggi emang benar-benar harus dimanfaatkan. Oh, tadi ada flicker ya, di trigger. Yap. Dan kalau ngeliat dari damage taken-nya juga ini cukup sinergi sama apa yang Pak Pulung bilang kan. Dia jaga dirinya luar biasa bagus. Ya, tapi flicker yang dipakai tadi ini sebenarnya agak serem nanti karena untuk Lord yang spawn juga tanpa flicker nanti. Jadi dari Suns harus bermain benar-benar di belakang. Yap. Paling belakang juga jangan, ntar kejauhan. Iya, Kayak sama ya. Temennya di mana dia di mana gak nyampe kan. Enggak, jaga jarak aman. Jaga jarak aman aja. Jaga jarak aman. Jangan jauh-jauh juga. Tapi ini dia Lord yang memang masih belum ter-evolve sebenarnya. Apalagi keadaannya bisa dibilang sekarang udah mulai imbang ya. Gak kelihatan adanya dominasi dari salah satu tim nih. Iya, Network sekarang Onyx yang megang. Iya. Malah Onyx yang mimpin. Padahal tadi mereka tertinggal cukup jauh. Tapi Mystic Gas-nya, hey! Apa yang sudah terjadi? Sudah terlihat ada satu Mystic Gas yang dikeluarkan. Lordnya mulai ditarik lagi menuju ke arah dari Magister. Mau kemana perginya satu Lord ini? Karena dari Kairi dan juga Magister masih berusaha untuk bisa mendapatkan hati dari Lord. Ngebantu clear cepat aja ya buat mid lane-nya juga. Tapi ya zoning sudah mulai dilakukan, setup menuju ke arah Lord udah mulai ditarik ulur dan entahlah. Kalau ngelihat dari Akai, power untuk bisa kontes ini jauh lebih besar. Ya, heavy spin sih yang selalu bisa mengganggu. Karena nggak ada yang bisa meng-cancel heavy spin. Plus dari positioning Sion. dari Kiboy. Coba lihat siapa yang akan menebak dia ada di atas sebuah. Coba lihat Kiboy-nya mulai maju lagi ke bagian depan. Satu. Rockwave pun sudah dikeluarkan. Akhirnya Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Plus. Crossbow tank pun memberikan damage kepada pemain-pemain yang dimiliki oleh dia. Pada waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan. Coba lihat one yang di bagian belakang. Langsung lompat-lompat siap untuk mengejar siapapun yang ada di bagian depannya. It's time to Onyx bersinar kembali. Wow, positioning Kibo yang sangat-sangat unpredictable. Connect ke arah Karvi dan akhirnya momentum bisa diciptakan oleh Onyx dan sekarang. Wow, Mystic Gas-nya connect kembali. WO dalam diaktifkan akankah Bruno-nya bisa bertahan di area tersebut. Tapi Karvi-nya berhasil diamankan. Hanya ada 2 player saja terkena lagi dari projectile-nya. Waktunya untuk recall mungkin akan langsung dibuat oleh Sans. Tapi barusan ada Mystic Gas pula yang udah dikeluarkan oleh Sansan. Tapi sekarang sedikit lagi tersisa dimiliki oleh Sunset Lover dan harus masuk lagi untuk meregen lagi SPN yang dimiliki dan juga Kid Bomba sudah ada kembali dengan satu wave minion udah mulai masuk ke dalam satu base utama mereka.
Tapi penalti zone connect karena beberapa player. Hanya saja sekarang dengan satu intervention setianya dia masih bisa melindungi dirinya dari satu crossbow yang dimiliki oleh One. Plus Lordnya masuk, Sunset Lover sendirian. Dan tidak untuk waktu yang lama, dia berbekilah. Gapnya pertama pilih Onyx. Yap, awal bukanlah akhir walaupun tertekan, tapi momentum demi momentum yang berhasil juga untuk dipegang oleh Onyx.